Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Herman. Saya bertugas di Inspektorat Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Saat ini jabatan saya adalah pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah atau PPUPD Ahli Muda pada Inspektorat Kabupaten Goa. Dan pangkat saya saat ini adalah penata tingkat 1 golongan 3D. Perkembangan zaman yang begitu pesat akhir-akhir ini menuntut kita untuk senantiasa meningkatkan dan mengembangkan potensi yang kita miliki. Selain itu, kita juga harus bisa beradaptasi atau adaptif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi yang begitu cepat. Untuk menjawab tantangan tersebut oleh pemerintah daerah Kabupaten Goa, kami diberikan mandat untuk mengikuti diklat penjenjangan jabatan fungsional PPUPD Ahli Madya yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan SDM Kementerian Dalam Negeri. Jadi diklat ini selain bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan memperluas wawasan, juga menjadi salah satu persyaratan untuk bisa naik ke level jabatan fungsional PPUPD yang lebih tinggi. Dalam pelaksanaan diklat yang kami ikuti saat ini, salah satu tugas yang diberikan kepada kami adalah menjabarkan bagaimana kerja-kerja yang dilakukan oleh pengawas pemerintahan daerah atau bagaimana memaparkan tugas-tugas pokok dan fungsi seorang PPUPD guna melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren, baik itu yang bersifat wajib maupun yang pilihan yang kesemuanya kami rangkum dalam video ini. Oleh karena itu, mari kita menyimak video ini. Masuk Pak Herman. Assalamualaikum. Salam. Gimana Pak Herman? Bagaimana kabar hari ini? Ya, alhamdulillah baik nih. Apa maksud dan tujuan Pak Herman ke sini? Saya mau laporkan terkait dengan penugasan kepada kami tentang program kerja pengawasan tahunan tadi. Ya. Kebetulan untuk tahun ini kami memprioritaskan terkait dengan mandatori. Jadi ada isu-isu prioritas nasional, isu-isu strategis nasional yang kami sengaja memberikan porsi yang besar terkait dua isu prioritas nasional ini, yaitu terkait dengan kemiskinan ekstrim dan stunting. Oh, dua Pak ya? Ya, yang ini. Jadi sesuai dengan target Presiden bahwa untuk kemiskinan ekstrim itu di akhir 2024 0%. 0%. Nah, kemudian untuk stunting itu target 14% di akhir tahun 2024. Kami ingin memastikan atau menjamin bahwasanya apa yang menjadi target di akhir tahun ini itu bisa sesuai target. Oh begitu. Ya, makanya setiap bulan kami lakukan monitoring. Terus Pak, menurut Bapak ini bagaimana progresnya setelah 2023, 2024? Kan ada perbedaan. Iya. Yang mana perbedaannya Pak? Ya, jadi kalau di tahun 2023 kemarin itu memang ada pengawasan terkait ini, tapi itu kita tidak lakukan setiap bulan. Ada masalah per semester ya kita lakukan. Mengingat karena ini adalah target di tahun terakhir, makanya kami harus mengejar selisih persentase dari posisi keduanya nih, kemiskinan ekstrim dan stunting. Menurut Bapak, program kerja pengawasan yang dilakukan hanya monitoring saja Pak, atau ada langkah lain? Iya, jadi ini sebenarnya menjadi prioritas di desa, dana desa. Jadi lokusnya memang di desa. Dari Bapeda misalnya mengeluarkan data-data terkait dengan kemiskinan ekstrim dan stunting ini, kemudian diberikan ke desa. Nah, dari desa itu ada intervensi yang dilakukan oleh OPD-OPD lainnya, misalnya
Ini kan kemiskinan ekstrim dengan stunting ini sebenarnya saling terkait berkaitan, erat, ya betul. betul. Ya. Jadi adanya stunting itu karena adanya kemiskinan ekstrim, warga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, Ya, betul. makanya ada stunting. Nah, untuk stunting sendiri sebenarnya di situ ada dua intervensi yang bisa dilakukan. Jadi terkait dengan intervensi spesifik. Dalam hal ini pemberian gizi atau nutrisi. Berarti makanan tambahan ya, gitu Pak. Dan itu menjadi ranah bidang kesehatan. Dalam hal ini dinas kesehatan. Kemudian ada yang dilakukan intervensi sensitif. Jadi intervensi sensitif itu terkait dengan penyediaan air bersih, MCK, sanitasi. Jadi, itu menjadi kewenangan di dinas PU, PR. Begitupun dengan dinas perumahan permukiman terkait dengan rumah layak huni. Ya. Mungkin itu Pak. Terima kasih hari ini kita datang. Semoga Bapak bisa menyelesaikan dengan baik pengawasan Bapak tentang monitoring kemiskinan ekstrim dan monitoring stunting. Siap. Kami selesaikan segera. Oke Pak. Terima kasih Pak. Semoga sukses. Terima kasih. Iya Pak. Mari. Iya Pak. Pak Herman masuk. Kasih. Silakan duduk Pak. Ada yang mau dikoordinasikan Pak Herman? Terkait dengan capaian SPM khususnya bidang kesehatan. Ya. Berarti ada 12 SPM itu Pak ya? Iya, kalau SPM bidang kesehatan itu ada 12. Namun setelah kami lakukan evaluasi dengan tim kami, ya, Pak. Jadi dari 12 SPM itu ada 7 SPM yang tidak memenuhi target, tidak tercapai 100%. Jadi dari laporan yang kami dapatkan dari Dinas Kesehatan, ya, Pak. Dari 7 ini terkait dengan pelayanan kesehatan ibu bersalin misalnya, di situ justifikasinya bahwa kurang maksimal pemantauan sasaran ibu bersalin di wilayah kerja puskesmas, dan masih kurangnya dukungan dari lintas program atau lintas sektor serta masyarakat terkait pelaksanaan program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi. Jadi dari 7 ini sebenarnya mereka ada justifikasinya. Itu selain yang pertama tadi juga terkait dengan kesehatan balita, capaiannya cuma 95,08, terus kesehatan pada usia produktif 98%, kemudian kesehatan penderita hipertensi 97, itu pun dengan diabetes mellitus, kemudian pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa itu 96%, dan yang rendah ini terkait dengan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan. Jadi mereka punya justifikasi. Rata-rata saya lihat memang kurangnya kesadaran atau kurang aktifnya masyarakat terkait dengan program ini tadi. Di 7 ini tidak sesuai target. Itu pandangannya Bapak dalam pengawasannya itu bagaimana supaya OPD terkait ini, khusus Dinas Kesehatan, bisa mengoptimalkan pelaksanaan SPM ini, Pak? Jadi untuk analisa kami, mulai dari pertama sampai yang ke-7 ini terkait dengan sosialisasi. Mungkin. Jadi sosialisasi, Pak, ya? Sosialisasi yang dilakukan itu tidak maksimal karena mungkin adanya keterbatasan sarana dan prasarana. Dan dari itu juga kami mendapatkan justifikasi terkait dengan risiko terinfeksi virus ini, SDM yang tidak merata dan petugas di lapangan masih banyak yang memegang banyak program sehingga kurang maksimal dalam pelayanan. Berarti nakesnya itu bukan cuma satu tugas yang dilaksanakan, Pak. Hanya ada double job begitu, Pak. Akhirnya tidak maksimal, makanya kami menganalisa bahwa untuk pembagian tugas dan fungsi ini perlu diatur supaya
tidak menghambat fungsi pelayanan itu sendiri. Kesimpulan kami ini bahwa memang perlu melakukan inovasi-inovasi begitu, Bu. Jangan hanya mengharapkan seperti yang selama ini dilaksanakan, tapi perlu ada pendekatan-pendekatan persuasif mungkin, Bu, untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat itu supaya mereka tidak perlu lagi diminta, tapi mereka dengan kesadaran sendiri datang untuk sadar diri. Ya, betul. Ya. Mungkin itu Pak Herman, terima kasih. Semoga Pak Herman bisa membantu teman-teman di bawah untuk mencapai SPM yang 7 yang di bawah dari 100 mungkin. Mungkin itu. Jadi kami tetap melakukan evaluasi ini dan kami tentunya akan sampaikan ke dinas terkait. Oh iya Pak. Oke Pak, terima kasih banyak Pak atas koordinasinya hari ini. Sukses Pak Herman. Terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk Bu. Silakan duduk. Ya, bagaimana kabar Bu? Alhamdulillah Pak, baik. Terima kasih Bu sudah datang ke inspektorat. Sengaja kami mengundang Ibu. Kami ingin menyampaikan hasil review yang kami lakukan terkait dengan pembangunan atau penataan pedestrian dalam kota Sungguh Minasa. Ada 3 catatan yang kami dapatkan terkait dengan dokumen-dokumen yang Ibu sampaikan. Yang pertama, terkait dengan analisa pekerjaan, terdapat penggunaan tenaga kerja yang kurang tepat. Di dalam analisa pekerjaan, kami melihat Ibu di situ menggunakan pekerja terampil. Ya. Sementara kalau menurut analisa pekerjaan sesuai dengan Permen PU nomor 8 tahun 2003 itu, untuk pekerjaan yang sudah ada mandor, kemudian ada tukangnya, biasanya menggunakan pekerja, bukan lagi pekerja terampil, tapi pekerja non terampil atau pekerja kasar. Kemudian yang kedua, ini terkait dengan penentuan harga boiler dan grill. Jadi untuk boiler dan grill ini kami mencari di daftar harga standar harga yang dikeluarkan oleh PU. Kami tidak dapat standar harga yang di situ untuk boiler dan grill. Kemudian kami juga menelusuri dokumen-dokumen apakah ada hasil survei yang Ibu sudah lakukan. Ternyata kami tidak dapatkan di situ ya. Ya. Kemudian yang ketiga ini dalam perhitungan volume guiding block pada ruas jalan Masjid Raya Tinggi Mai, jadi ruas kiri Bu ya. Di situ terdapat kelebihan volume panjang guiding block sepanjang 1,05 meter. Jadi ada selisih antara RAB dengan gambar. Iya. Jadi mungkin Ibu bisa jelaskan seperti apa tanggapannya Ibu? Iya baik Pak, terkait dengan temuan Bapak, yang pertama penentuan penggunaan tenaga kerja bahan material dalam analisa satuan yang belum sesuai ya Pak. Ya. Terkait itu Pak, kami akan melihat kembali dan menyesuaikan analisa yang kami gunakan. Yang disesuaikan dengan Permen PU nomor 8 tahun 2023 ya. Ya betul. Apakah memang penggunaan pekerja terampil atau non terampil? Tapi menurut kami sih pekerja non terampil. Iya Pak. Kedua ya Pak, penentuan harga boiler ya Pak. Ya, boiler dan grill yang tidak terdapat dalam standar yang ditetapkan oleh DPUPR. Ya, memang kayaknya belum ada ya Bu di situ. Belum diatur ya. Iya. Kemarin menggunakan harga apa? Harga dari internet, kami mengambil dari internet Pak. Oh gitu. Yang ketiga itu dalam perhitungan volume guiding block pada ruas jalan Masjid Raya Tinggi Mai, ruas kiri. Ya, yang kiri ya, betul. Terdapat kelebihan volume panjang guiding block sebesar 1,05 meter Pak. Ya, betul. Untuk itu kami mungkin akan menyesuaikan kembali Pak RAB dengan gambar. Ya, jadi di situ memang Ibu silakan dikoreksi, dilihat
dan mestinya disesuaikan gambar dengan RAB-nya. Ya itu tadi yang pertama terkait dengan tenaga kerjanya. Jadi silakan dibuka kembali analisa pekerjaan seperti yang diatur dalam Permen PU nomor 8 2023 itu Bu ya. Kemudian untuk boiler dan grill ini ya kalau memang tidak diatur dalam standar harga ya mestinya ada hasil survei yang Ibu lakukan paling tidak di 3 tempat yang 3 toko begitu. Jadi itu nanti yang bisa menjadi dasar untuk penentuan harga yang Ibu masukkan di pekerjaan ini. Ya, kemudian yang tadi ini yang ketiga dari guiding blocknya ya mungkin bisa dikoreksi Bu. Jadi kira-kira untuk perbaikannya berapa lama? Mungkin kalau bisa 3 hari ya Pak. 3 hari. Iya, kami akan mengambil brosur dari 3 survei pasar. Oh, 3 hari ya? Iya. Mudah-mudahan bisa diselesaikan Bu ya, 3 hari karena kami juga Pak. kalau misalnya sudah ada semua ini, jadi kami bisa mengeluarkan hasil siap Pak, siap. Hasil review ini. Makasih. Ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk Pak. Oh iya. Pak Amran. Siap. Naik apa ke sini Pak? Naik motor. Oh, Iya. dari kantor langsung turun Iya, ke sini ya? kantor Oh, langsung ke sini. iya. Jadi begini Pak, Bapak tahu nggak kenapa diundang ke sini? Kalau berdasarkan undangan untuk konfirmasi Pak, Konfirmasi terkait dengan yang temukangan yang di Malino Tar, Pak. pengaduan itu ya? Iya. Oh iya. Jadi terkait dengan pemeriksaan ini atau klarifikasi ini, saya mungkin izin untuk merekam ya, Pak. Boleh nggak? Boleh. Hanya nanti saya minta izin dulu, makanya. Iya. Ya. Jadi sebelum kita mulai, saya mau tanya dulu, Bapak sehat ya? Sehat ya? Alhamdulillah. Jadi Bapak kan sudah tahu kenapa diundang ke sini, itu terkait dengan adanya aduan yang masuk ke kami terkait temukangan yang di dalamnya ada bagian yang dianggap mengkritisi atau mungkin lebihnya melecehkan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah. Jadi Bapak kan sebagai ASN itu tidak seharusnya seperti itu. Jadi begitu laporan pengaduan yang masuk Pak. Makanya kami mengundang Bapak ke sini, Iya. kami mau mengklarifikasi. Bersedia enggak diminta keterangan terkait dengan itu? Bersedia Pak. Oh iya, terima kasih. Ada video yang kami dapatkan, Bapak hadir ya di acara pembukaannya di situ, Bapak ada ya? Iya. Tapi Pak De, Ya, silakan. saya diundang di sana sebagai MC Pak, dan di dalam rangkaian acaranya memang ada jalan santai. Iya. Jadi kalau dibilang atau dikatakan bahwa saya ikut jalan santai, kayaknya kurang tepat Pak. Oh, jadi Bapak yang Bapak ikuti Ya, pembukaan? Iya, Pembukaan sebagai kan? MC. Iya. Terus setelah itu Bapak kemana? Ada tempat penginapan di sana kan? Ya. Jadi saya ke sana dulu ya, sambil mereka ya tetap jalan juga deh sesuai dengan acaranya mereka sendiri. Saya enggak ikut Pak. Jadi selesai pembukaan, Bapak meninggalkan tempat pembukaan, Iya. kemudian acara ini lanjut begitu. Ya, mereka punya acara ya tetap lanjut. Ya. Cuman saya kan ya namanya MC ya seremonialnya di situ di mana. Kalau ada jalan santai ya memang bagian dari acara. Ya. Cuman saya bukan sebagai peserta. Jadi gitu, Pak. untuk di jalan santai itu ya bukan bagiannya kami sebagai MC di situ Pak. Ada undangannya? Iya ada Pak. Lengkap Pak semua. Oh gitu. Iya. Tapi Bapak bukan dari
bagian peserta. Iya. Jadi saya tidak ikut jalan santainya. Ya. Jadi selama keliling itu Bapak tidak pernah bergabung di situ? Tidak pernah bergabung. Tapi Bapak tahu nggak ada satu bagian di jalan santai itu yang melewati bangunan yang pemerintah daerah dalam hal ini. Mereka mengomentari semua bangunan itu, oh, ini seperti ini seperti ini. Jadi kasarnya mungkin menjelek-jelekan atau apa, bahwa ini salah ini apa. Saya sih tidak terlalu perhatikan, Pak. Kalaupun mereka mengkritisi, ya saya tidak bisa apa-apa. Kemudian setelah acara itu ada beberapa rangkaian acara, terus Bapak bergabung lagi di situ? Ya, kan kami punya tugas kan sebagai MC mulai dari awal hingga akhir. Ya. Cuman memang ada beberapa kegiatan yang saya tidak ikuti semuanya. Misalnya itu tadi jalan santainya saya tidak ikut dari start sampai finishnya. Terus kalau saya tanya ini yang melaporkan, ini yang bawa pengaduan, Bapak tahu enggak? Enggak terlalu kenal juga orangnya, Pak. Tahu? Enggak tahu. Ya, kenal begitu juga. Iya. Saya dengar saja informasinya begitu, Pak. Jadi nanti setelah ini kami akan mengundang pihak-pihak lain yang terlibat, kemudian juga apabila kami membutuhkan keterangan lebih lanjut, mungkin kami kembali akan minta informasi atau keterangan dari Bapak. Iya, Pak. Terima kasih kalau itu. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masa ke Pak Herman? Bagaimana kabar Pak Herman? Alhamdulillah baik, Bu. Jadi saya sudah baca-baca itu nota kesepahaman itu MOU. Ada 3 fokus yang dikerjasamakan antara APIP dengan APH. Jadi terkait dengan koordinasi, kemudian tindak lanjut dan sosialisasi. Bagaimana bentuk kerjasamanya ini, Pak? Terkait dengan pemberian informasi. Ya. Jadi pemberian informasi itu diberikan setelah adanya pengumpulan data awal, kemudian pemberian informasi dari APIP ke APH, dalam hal ini Kejaksaan dan Kepolisian, itu dilakukan segera setelah diterima adanya pengaduan. Tapi itu pun setelah memenuhi syarat untuk diproses. Berarti dikembalikan dulu ke APIP semua pengaduan atau masing-masing? Itu dari APIP ke APH. Terus kalau misalnya pemberian informasi dari APH ke APIP itu dilakukan dalam tahap penyelidikan. Jadi kalau sudah mendalam sudah terjadi penyelewengan, ada indikasi ya. Setelah koordinasi di situ ada tindak lanjut. Jadi dalam hal ini APIP menindaklanjuti laporan pengaduan ini melalui pemeriksaan investigatif. Ya. Kemudian apabila di dalam pemeriksaan APIP dalam pemeriksaan investigasi ini ada indikasi kerugian negara misalnya, itu akan diserahkan ke APH untuk dilakukan penyelidikan. Untuk tahap selanjutnya, Pak, ya. Namun dalam hal ini APH melakukan pemeriksaan atau penyelidikan dan ternyata tidak ditemukan adanya indikasi kerugian negara, itu akan dikembalikan ke APIP. Itu diproses mungkin secara administratif. Kalau misalnya dia pegawai ditindaki sesuai aturan kepegawaian, Pak, ya. Dengan adanya MOU, apakah ini mempercepat proses atau memperlambat? Ya, saya kira dengan adanya ini tuh akan memudahkan kita bagaimana kerja-kerja yang dilakukan oleh APIP, begitupun dengan APH, tanpa menegasikan satu sama lainnya. Tapi kalau misalnya ada begitu, Pak, ada dumas begitu, apakah duduk bersama dulu memaparkan atau
masing-masing sesuai tupoksinya saja yang dia kerjakan. Jadi nanti laporan itu apakah masuk di Apip duluan Ya. dalam hal ini pemerintah, kemudian atau mungkin dari laporan ke APH duluan, Ya. itu akan ada pemberian informasi seperti yang tadi. Berarti berkesinambungan, melakukan koordinasi. Iya, bagian Apip ya diproses Apip, tapi setelah melihat ini menjadi bagian APH akan diserahkan ke APH. Sosialisasi juga bukan? Iya. Artinya sosialisasi itu Ya. bisa dilakukan sendiri-sendiri di instansi masing-masing, bisa juga dilakukan secara bersama Apip dengan APH. APH. Oh. Ya. Menurut saya juga memang menegaskan semua masing-masing tupoksinya. Iya. Jadi tidak ada tumpang tindih melakukan apa. Ya, betul. Gitu. Iya. Mungkin itu Pak Herman. Iya, terima kasih. Iya. Nanti saya akan kembali dengan teman-teman tim Iya. untuk memproses lebih lanjut, iya. menindaklanjutinya. Iya. Iya. Makasih banyak Pak Herman Iya, atas makasih. waktunya. Ya, Makasih. Iya. Baiklah. Salam.